Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.7 Fisika Inti dan Radioaktivitas kelas 12 pertemuan kedua. Subbab yang akan kita pelajari saat ini adalah gaya dan kestabilan inti. Selain dalam tinjauan energi, kita juga dapat menganalisis inti dalam tinjauan gaya. Seperti dijelaskan sebelumnya, inti tersusun oleh sejumlah proton dan neutron. Proton bermuatan listrik positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Berdasarkan hukum Coulomb, dua muatan sejenis dalam jarak yang sangat dekat akan saling menolak dengan gaya elektrostatis yang sangat kuat. Ingat, gaya elektrostatis berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Lalu, mengapa mereka tetap berada dalam inti yang tidak saling menjauh sehingga bercerai-berai? Ini berarti ada gaya lain yang menyeimbangkan gaya elektrostatis sehingga inti dalam keadaan stabil. Nah, tinjauan kali ini adalah gaya yang menyebabkan proton dan neutron tetap berada dalam inti ini disebut gaya inti atau gaya nuklir, namun tinjauannya adalah dari gaya. Tidak seperti sebelumnya kita tinjau energi ikat dari tinjauan massa ya atau energi. Nah, gaya ikat inti merupakan gaya tarik menarik antar nukleon. Berbeda dengan gaya elektrostatis atau gaya gravitasi. Gaya inti tidak mematuhi hukum kebalikan kuadrat jarak dan bekerja dalam jangkauan pendek. Ketika jarak antar nukleon cukup dekat, lebih kecil dari 10 pangkat min 5 meter, gaya inti sangat kuat sehingga mampu mengatasi gaya tolak elektrostatis. Nah, pada gambar 9.1 ini menunjukkan grafik jumlah neutron, ini neutron amin Z ini yang ke arah sumbu Y terhadap jumlah proton yang ke arah sumbu X ini Z. Digambarkan sebagai acuan. Jika inti memiliki terlalu banyak proton atau terlalu banyak neutron, inti menjadi tidak stabil. Nah, di sini ada keterangan inti ringan di mana Z kurang atau sebanding dengan 30 cenderung akan stabil jika memiliki jumlah proton dan neutron yang sama, yaitu N sama dengan Z. Nah, inti-inti memiliki nomor atom antara 30 dan 83 cenderung akan stabil jika N-nya adalah 1,6 Z, ada pengalinya. Kalau tadi kan sama. Nah, sementara jika lebih dari 83, nah ini inti ini tidak stabil. Kita bahas subbab berikutnya yaitu radioaktivitas. Hampir 2/3 inti atom unsur di alam tidak stabil. Seperti dibahas tadi, inti atom di mana Z lebih dari 83 merupakan inti yang tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan, inti ini maksudnya secara spontan akan memancarkan partikel-partikel radioaktif. Nah, peristiwa ini disebut radioaktivitas. Apa itu radioaktivitas? Yaitu pemancaran partikel radioaktif secara spontan atau bisa disingkat dengan radiasi secara aktif, singkatan radioaktivitas, dan terus-menerus sampai habis. Jadi akan memancarkan radiasi sampai habis. Subbab berikutnya adalah pemancaran partikel-partikel radioaktif, yaitu umumnya partikel radioaktif yang dipancarkan inti tidak stabil adalah alfa, beta, dan gamma. Pemancaran partikel alfa. Nah, ini ada peristiwa pemancarannya, yaitu di sini X unsur induk menjadi anak, unsur anak. Kemudian dia memancarkan partikel alfa di sini.
yaitu inti atom helium, yaitu 24He. Dan di sini ada He. He itu adalah energi, bisa dilepas, yaitu dipancarkan, dan bisa juga diserap. Nah, ini peristiwa pemancaran partikel alfa. Ada yang penting di sini. Pada reaksi inti itu berlaku hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Jadi di bawah itu nomor Z-nya harus sama sebelum dan setelah reaksi. Begitu juga dengan nomor massa. Selain itu juga berlaku hukum kekekalan energi atau massa energi. Selain itu berlaku juga hukum kekekalan apa di sini kita cek. Massa energi. Jadi ada dua hukum kekekalan yang berlaku di sini. Berarti massa sebelum tadi kan X harus sama dengan massa setelah ditambah partikel alfa tadi dan delta M-nya. Nah, delta M ini defek massanya ini adalah dari selisih dari massa induk dikurangi anak tadi atau setelah reaksi tadi dengan ditambah dengan partikel yang dipancarkan yaitu alfa. Nah, energi yang dibebaskan atau diserap bisa dikalikan dengan 931,5 mega elektron volt. Pemancaran partikel beta hampir sama tadi dengan partikel alfa. Jadi di sini X induknya, Y anak-annya, kemudian beta di sini yang dipancarkan min 1 0 beta min ini ya. Kemudian G sama seperti tadi yaitu energi yang dibebaskan atau diserap. Gamma juga sama di sini, yaitu di sini gamma. Nah, di sini induk, kemudian di sini anak, kemudian ini gammanya, kemudian di sini Q-nya adalah energi yang diserap atau dilepas. Ada keterangan di sini pada partikel gamma. Partikel gamma ini tidak bermassa. Nah, Anda bisa lihat di sini 00 ya. Dan tidak bermuatan. Dibandingkan dengan partikel radioaktif lain, sinar alfa itu bermuatan plus dan beta itu ada dua. Beta min itu yang bermuatan negatif dan beta plus positron namanya itu bermuatan positif. Nah, daya tembus dari sinar gamma ini paling kuat, kemudian disusul dengan beta dan kemudian alfa paling rendah. Sedangkan ionisasi terbalik, ionisasi paling kuat itu justru alfa. Berangsur ke berikutnya adalah beta dan paling rendah ionisasinya adalah gamma. Sudah dijelaskan di sini. Nah, di sini sudah lengkap. Nah, kita lanjut berikutnya contoh soal. Contoh 9.3. Inti-inti ringan yang memiliki jumlah neutron lebih banyak dari jumlah fotonnya merupakan inti yang tidak stabil. Nah, neutron ini ya, untuk mencapai kestabilan neutron dalam inti tersebut berubah menjadi proton. Nah, ini Anda bisa lihat berubah menjadi proton. Partikel apa yang dipancarkan? Tentu kita harus tahu bahwa nomor atomnya dan nomor massanya harus sama sebelum dan setelah reaksi. Nah, sebelum reaksi di sini ada 0, maka setelah reaksi P ini kan ada 1, maka harus ada min 1. Sedangkan yang atas di sini nomor massanya 1 totalnya sebelum, maka total setelah juga harus 1. Maka di sini 1, di sini tambah 0, maka juga 1. Nah, di bawahnya 1 ditambah min 1 berarti 0. Sama kan? Nah, yang di sini min 1 0 adalah partikel beta. Berarti jawabannya adalah beta min atau partikel sinar beta. Sebab berikutnya adalah peluruan inti. Inti radioaktif senantiasa memancarkan partikel radioaktif. Pemancaran radioaktif ini menyebabkan jumlah inti atomnya berkurang, mengalami peluruan. Nah, laju peluruan disebut aktivitas radiasi radioaktif, simbolnya adalah A, dengan persamaan A adalah lambda kali N. Lambda adalah konstanta peluruan dan N adalah jumlah inti. Nah, di sini lambda juga bisa dirumuskan, konstanta peluruan bisa dirumuskan maksud saya yaitu ln 2 per T. Ln 2 secara matematis nilainya adalah 0,693 per T. Nah, di sini T besar itu adalah waktu paruh ya. Waktu paruh itu apa? Waktu yang diperlukan unsur
untuk meluruh atau memancarkan radiasi sehingga dia hanya separuhnya atau hanya tersisa setengahnya. Itu namanya waktu paruh. Nah, bedanya dengan T apa? Kalau T itu seluruh selang waktu yang diperlukan radioaktif tersebut meluruh atau memancarkan radiasi, itu T kecil. Jadi ada 2 T di sini saya jelaskan ya. Yang T kecil ini adalah seluruh selang waktu, seluruh selang waktu yang diperlukan. Satuannya sama, namanya waktu, itu juga sekon. Dan T di sini, T besar, itu waktu paruh. Ini T kecil ya. Ini waktu paruh. Waktu yang diperlukan untuk radioaktif meluruh menjadi separuhnya. Jadi ada 2 T, hati-hati ya. T ini seluruh selang waktu yang diperlukan. Ini ada contoh soal, belum ya. Masih jumlah inti yang tersisa itu NT, jadi ada 2 N di sini. N yang T itu jumlah inti setelah meluruh, yang NO itu jumlah mula-mula, T waktu paruh, dan T kecil di sini ada persamaan juga bisa seperti ini ya. Untuk mempermudah perhitungan biasanya begini, N T waktu paruh, jumlah inti setelah peluruan, yang ini NO awal, jumlah inti awal, ini setengah, kemudian T kecil per T besar itu bisa dilambangkan dengan N. Jadi N itu sama dengan T kecil dibagi T besar. Masih ingat, ini seluruh selang waktu, seluruh waktu yang diperlukan. Yang T besar ini adalah waktu paruh, waktu yang tersisa menjadi waktu yang diperlukan untuk zat radioaktif meluruh menjadi separuh, namanya waktu paruh, T besar ya. Nah, ini ada gambar 9.2, grafik jumlah inti. Di sini ada N, ini jumlah inti, dan di sini tahun. Nah, kalau Anda pengen tahu waktu paruh itu di sini, ini 5.600, ini waktu paruh. Ini T besar atau waktu paruh. Kenapa waktu paruh? Anda bisa lihat, ini NO, ini NO, ini Anda bisa lihat, ini kan satu menjadi setengah, berarti kan ini setengah NO, N mula-mula. Nah, ini disinilah yang dikatakan waktu paruh. Jadi di sini intinya. Ya, itu cara membaca waktu paruh. Kemudian kita contoh soal 9.4, 100 gram unsur X dengan waktu paruh 10 hari, berarti diketahui NO, N mula-mula maksudnya. Ini sudah. Kemudian waktu paruh T besar sudah. Meluruh menjadi unsur Y, ini anakan, ini induk ya, X induk, Y anakan. Pada saat X tepat telah meluruh selama 1 bulan, tentukan jumlah unsur yang tersisa. Nah, ini bisa dengan NT sama dengan 1/8 kali NO. Nah, 1/8 diperoleh dari sini. Nah, pakai T kecil dibagi T besar, 30 T kecil tadi, T besarnya 10 berarti 3, maka setengah di sini dikali pangkatkan 3, berarti kan 1/2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi NT sama dengan NO kali setengah pangkat N. Nah, gini. NT-nya kita masukkan tadi berapa? O yang dicari, NO-nya adalah 100 gram ya. Kita masukkan 100. Kemudian setengah pangkat N-nya tadi apa? T kecil per T besar. Nah, maka kita cari di sini T kecil per T besarnya pakai cara ini boleh. Maka T kecil per T besar sama dengan 30 dibagi 10. 30 dibagi 10 adalah 3. Maka kita masukkan ke sini 100. Kemudian di sini setengah, kemudian pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu adalah 1
2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 100 per 8. Nah 100 dibagi 8, 100 dibagi 4 kan 25, 100 bagi 8 berarti setengahnya lagi yaitu 12,5 gram, sama kan? Nah ini pakai cara mana terserah yang Anda bisa ya. Ini T per T besar ketemu 3, atau pakai N boleh, atau pakai T kecil per T besar juga boleh, bebas ya. Berikutnya jumlah unsur Y. Maka kalau menentukan jumlah unsur ini berarti ya awalnya tadi 100 kurangi setelah meluruh, berarti itulah anakannya atau Y. Kemudian ditanya konstanta peluruan, kita pakai persamaan 0,693 per T atau len 2-nya adalah 0,693 dibagi 10 hari, dibagi 10 berarti 0,0693 per hari. Nah lanjut berikutnya, sebab berikutnya adalah teknologi nuklir. Selain dapat terjadi secara spontan seperti radioaktivitas, pembentukan inti baru dapat dilakukan secara buatan. Inti baru dapat dibentuk dengan menembakkan partikel berenergi tinggi pada inti sasaran. Nah ini contohnya uranium dengan neutron, ini nuklir ya. Nah ini menjadi 2 anakan, barium dan kriptonium. Nah ini namanya reaksi pada nuklir ya, bom atom ya. Nah ini bisa juga dengan menembakkan. Nah sebenarnya pada inti itu ada reaksi. Nah ini ada kejelasan di sini, ada penjelasan seperti pada radioaktivitas. Selain berlaku hukum kekalahan nomor atom, hukum kekalahan nomor massa, pada reaksi nuklir juga berlaku hukum kekekalan massa energi. Dengan menggunakan hukum tersebut maka ada Q energi, ada 2 ya. Energi itu jika plus positif itu nama exotherm, membebaskan energi. Jika min negatif maka dia adalah endotherm, menyerap energi. Nah itu. Nah di sini ada reaksi pada inti itu ada namanya fisi dan fusi. Apa itu fisi? Fisi itu pembelahan, yang fusi adalah penggabungan. Dari contoh ini Anda bisa lihat fisi pembelahan. Ini uranium menjadi tadi barium dan kriptonium, membelah menjadi 2. Kemudian uranium membelah menjadi selenium dan strontium, juga menjadi 2. Sedangkan fusi adalah penggabungan. Anda bisa dilihat di sini H11 H11 ada 2 proton ya, ada 2 proton menjadi deuterion ya, deuteron 1,2 ini menggabung namanya. Yang ini juga bisa menggabung deuteron dengan proton menjadi 2,3He helium. Kemudian bisa lagi ini 2,3 helium dengan 2,3 helium menjadi helium 1 ya, tetapi di sini nomor masanya sudah 4 ya. Nah, ini namanya penggabungan. Ada contoh di sini. Diketahui massa, oh ya, saya beri penjelasan di sini ada tambahan tadi saya sebut deuteron dan sebentar, saya tulis ini dulu biar kalau ada soal tahu ya. Jadi H11 itu disebut proton ya. Nah ini H11 ini proton. Ini kalau ada soal biar tahu. Sedangkan H12 ini disebut deuteron. Deuteron tulisannya. Dari bahasanya deuterium. Ada juga nanti kalau misalkan ditanya ada 1,3H, ini namanya tritium atau triton. Ya, tritium, jadi tritium. Ini untuk menambah wawasan ya biar Anda tahu. Nah, ini ada contoh soal di sini. Diketahui massa ini deuteron kan? Nah, dari sini kan tahu. Deuteron dengan nomor massa di sini. Nah, ini. Kemudian inti atom helium ini neutron 1,0087 SMA, di mana 1 SMA-nya kesetaraan dengan energi 931,5. Ditanya tentukan energi yang dibebaskan. Nah, untuk menentukan energi yang dibebaskan bisa nambahkan di sini begini. Maka di sini Q ini di sini bisa pakai begini. 21H ditambah 1,3 triton. Kemudian ini kurangi saja dengan 24 He
kemudian kurangi dengan 0,1N seperti itu. Jadi sebelah kiri sama dengan sebelah kanan atau sebelum reaksi sama dengan reaksi. Intinya tidak ada rumus yang perlu dihafal. Jadi kalau ada begini misalkan ya, ini 1,3H menjadi, ini kan setelah reaksi ya, nanti diganti saja dengan sama dengan. Jadi tidak ada rumus yang harus dihafal. Jadi mudah ya sebenarnya fisika itu kalau paham ya. Jauh dengan pelajaran yang lain namanya ciri khas. Nah ini kasih saja Ki di sini. Maka untuk menentukan Ki ini beri sama dengan begini. Maka di sini 1, 2H, kemudian ditambah 1, 3H, maka sama dengan 2, 4 HE, kemudian ditambah 0, 1N. Nah maka Ki biarkan sendiri. Nah Ki biarkan sendiri. Itu energi. Maka nilainya berapa? Ya begini. Berarti 1, 2H ditambah 1, 3H dikurangi 2, 4 HE, kemudian dikurangi 0, 1N. Anda bisa cek di sini, betul kan? Nah ini 2, 1H ditambah 1, 2, ini 3 ya, 3, kita cek lah, betul kan? Nah ini 3, salah ketik ya, berarti ininya sudah betul. Kemudian kok betul dari mana Bu? Ini kan 3, berarti otomatis di sini M atasnya mesti 3. Nah ini, nah, kalau di sini 3, otomatis di sini 3. Berarti yang salah ketik di sini. Yang ini sudah betul. Kemudian dikurangi 24 HE, Anda bisa lihat loh, 4 kan. Kemudian 01 ini 1 kan. Nah begini tinggal ngalikan dengan 931,5. Jadi setelah seperti ini kalikan dengan 931, ini namanya defek massa. Kalikan dengan 931,5. Ketemu Chi. Kalau dia ketemu positif, nah ini kan dikalikan 931,5, ketemulah 17,51 karena dia positif. Dia berarti exotherm atau membebaskan energi. Karena dia positif, exotherm. Demikian anak-anakku pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga Anda bisa paham. Semoga pertemuan kali ini juga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.